Jadi iklannya lewat tuh. Tema kita sore ini menyembuhkan luka hati. Silakan nanti boleh difoto, boleh di-share kontennya. Jangan lupa tag Menata Hati dan tag juga Ahilman Fauzi. Sekaligus follow, wajib hukumnya. Baik. Di awal AA ingin mulai dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Siapa di antara kita yang pernah terluka? Angkat tangan, katakan saya. Kencang sekali di situ. Ulangi. Siapa yang pernah terluka? Yang kedua, siapa yang sore ini sedang terluka? Oke, sudah mulai sedikit. Terakhir, siapa di sini yang setelah acara ini ingin pelan-pelan sembuh dan luka? Ahilman, kalau ada pertanyaan siapa yang pernah terluka, mungkin kita akan menjawab saya, aku, kita semua pernah terluka. Setuju? Kenapa? Banyak sebabnya. Tolong jawab. Ada di sini yang pernah dibohongi? Ada? Ada yang pernah dikhianati? Ada yang pernah ditinggal pergi? Ada yang pernah dikecewakan? Ada yang pernah dikecewakan? Ada yang setiap orang pernah terluka dan tersakiti. Setuju? Ahilman tidak tahu pasti apa yang membuat teman-teman yang hadir sore ini pernah. Tapi kalau kita terluka, di rumah ada yang pernah dilukai sama pasangannya? Mohon maaf, pasangannya baik, dia dilukai sama mertuanya. Ada yang pasangannya baik, mertuanya baik, tapi kemudian dia terluka karena iparnya. Ada? Sampai ada filmnya ipar nyampe ke sini. Ada yang pasangannya baik, mertuanya baik, iparnya baik, ternyata dia terluka, kecewa sama anak-anaknya. Ada? Aku mah belum berkeluarga. Terus mungkin ada di antara adik-adik saya, teman-teman saya yang pernah berharap sama seseorang yang kita anggap dia rumah, ternyata hanya singgah. Yang kita anggap dia takdir, ternyata hanya hadir. Yang kita anggap dia obat, ternyata luka yang paling berat. Yang kita anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Atau yang kita anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. AA tahu nggak? Aku tuh ya, setelah disakiti sama dia, jadi gak bisa makan apa-apa. Kenapa?
Semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat ayam taliwang, inget dia. Lihat sate rembige, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Terus saya tanya, ada apa dengan kobokan? Iya, wajah dia keruh kayak kobokan. Tahu nggak? Aku tuh ya, setelah disakiti sama dia, jadi nggak tahu arah pulang. Semua sudut Lombok ada wajah dia. Ke Mandalika ada wajah dia. Ke Mataram ada wajah dia. Ke Gili ada wajah dia. Terus saya tanya, emang dia teh siapa? Caleg Udahlah. Semua orang punya lukanya masing-masing. Setuju atau tidak? Pernah terluka, teman-teman juga pernah terluka. Tapi kalau boleh, Ahilman kuatkan. Tolong catat kalimat ini. Sesungguhnya tidak ada yang melukaimu. Kamu hanya terluka oleh harapanmu sendiri. Yang bikin luka itu hadir bukan semata-mata karena orang yang menyakitimu, bukan. Tapi luka itu hadir di hatimu karena ada harapanmu yang terlalu berlebihan kepada selain Allah. Selain Allah. Maka perhatikan Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baitan. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang mengambil sandaran kepada selain Allah diibaratkan seperti dia bersandar kepada rumahnya laba-laba. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Dan sesungguhnya tidak ada rumah yang paling lemah, rumah yang paling rapuh kecuali rumahnya siapa? Laba-laba. Lau kanu ya'lamun, jika engkau mengetahuinya. Teman-teman saya, diakui atau tidak, luka itu Allah hadirkan di hatimu karena mungkin selama ini hatimu terlalu erat melekat pada selain Allah. Maka biasanya jangan kaget, ujian yang paling berat datang dari orang yang paling dekat. Setuju? Bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah itu maha pencemburu. Allah gak mau jika hati hambanya terlalu melekat pada selain Allah. Maka kadang cara Allah mengingatkanmu untuk kamu kembali sama Allah. Allah titipkan luka dari manusia yang selama ini kita cintai. Jadi kalau sekarang ada yang bertanya, aku disakiti sama dia, aku dilukai sama dia. Shh. Tidak ada yang melukaimu. Kamu hanya terluka oleh harapanmu sendiri. Jadi yang salah bukan ketentuan Allah, tapi kadang yang salah rasa harapmu terhadap manusia yang terlalu berlebihan sehingga membuat luka itu hadir di hatimu. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya
agar kita pelan-pelan sembuh dari luka yang pernah kita temui. Ahilman dengan izin Allah punya program kajian hati di Trans TV. Setiap episode kami bertemu dengan setiap orang yang terluka. AA juga punya program menata hati keliling Indonesia. Mungkin kurang lebih sudah hampir 100.000 alumni menata hati. Ahilman entah berapa banyak mendengar curhat luka dari setiap orang. Kalau boleh saya sederhanakan, ada 3 is. Ada berapa? 3 is cara terbaik menyembuhkan luka hati. Pelan-pelan, di dalamnya ada amalan yang insya Allah amalan itu akan menguatkan kita menemukan cahaya di balik luka yang pernah kita rasakan. Karena mohon maaf, kadang Allah sengaja mematahkan hatimu karena biasanya di balik patahan-patahan itu Allah titipkan cahaya terbaik untuk dirimu. Maka kalimatnya, kenapa hatimu terluka? Karena Allah ingin hatimu terbuka. Saya ulangi. Kenapa hatimu terluka? Karena Allah ingin hatimu terbuka. Maka bagaimana cara sembuhnya? 3 is. Is yang pertama, istighfar. Ulangi. Istighfar. Lebih keras. Istighfar. Yang kedua, isti'anah. Ulangi. Isti'anah. Lebih keras. Isti'anah. Yang ketiga, istiqomah. Ulangi. Istiqomah. Lebih keras. Istiqomah. 3 is cara terbaik menyembuhkan luka hati. 1, istighfar. 2, isti'anah. 3, istiqomah. Ulangi. 1, 2, 3, coba pakai gerakan. 1, 2, isti'anah. 3, istiqomah. Kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, belajar sembuh dari luka dengan istighfar. Gimana caranya? Minta ampunlah kepada Allah. Boleh jadi luka yang kamu rasakan disebabkan karena dosa yang pernah kamu lakukan. Maka rumusnya, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Teman-teman, kadang kita ingin cepat menemukan solusi dari masalah kita sebelum kita belajar menemukan hikmah di balik masalah. Yang paling berharga dari masalah bukan solusi, tapi yang paling berharga adalah hikmah yang membuat kita sadar mungkin Allah titipkan luka karena ada dosa yang pernah kita lakukan. Maka luka itu cara Allah menghapuskan dosamu. Ujian itu cara Allah membersihkan dosamu. Cuman sayangnya, kita kalau sedang terluka, yang diingat bukan Allahnya, tapi manusianya. Iya benar. Coba Ahilman tanya, kalau teman-teman ada yang menyakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang menyakitinya? Yang diingat orangnya, Allahnya mana? Bukankah Allah ingatkan kamu dengan luka di hatimu agar kamu kembali sama Allah? Mungkin kemarin ada dosa,
Mungkin kemarin ada maksiat. Maka perhatikan, Nabi Adam pernah berbuat dosa, diusir dari surga, dipisahkan dengan Hawa. Kemudian Allah pertemukan kembali. Ketika kapan? Ketika Nabi Adam sadar kalau dia punya dosa. Diabadikan doanya di Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus, gelap, sendiri, sakit. Kenapa? Karena Nabi Yunus pernah berbuat sesuatu yang membuat Allah marah dengannya. Bagaimana caranya Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus? Ternyata setelah Nabi Yunus sadar, ngaku kalau dia punya dosa, diabadikan doanya dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Allah pengen kita ngaku kalau kita punya dosa. Cuman sayangnya kalau ada masalah, kita lebih sibuk mencari kesalahan di pihak lain, lupa evaluasi diri. Iya apa iya? Sok bunda disakiti sama suami, yang salah kita atau suami? Suami. Wanita selalu benar. Bunda kecewa sama anak. Kenapa ya? Anak aku tuh nggak sesuai dengan maunya aku. Aku tuh maunya anak aku begini. Kok jadinya begitu? Oke, yang disalahin kitanya atau anaknya? Jangan bohong. Juga tahu. Adik-adik saya, teman-teman saya, mungkin tak berapa luka yang pernah ada di hati. Ada orang yang datang kemudian pergi. Kadang kita ngerasa, kenapa ya? Allah tuh kok gak menakdirkan aku sama dia? Kurangnya aku apa? Gitu ya? Tapi kayaknya gak ada yang kurangnya aku deh. Yang kurang dia kali ya. Gak bersyukur dapat aku ya. Lupa gitu. Ada bab-bab yang bikin kita harusnya ingat. Maka ahilman, kalau sedang ngerasa diuji, salah satu yang nguatin saya istighfar. Kenapa? Karena ada keutamaan istighfar yang Allah siapkan. Yang pertama, istighfar itu mengampunkan dosa. Yang kedua, istighfar itu menyembuhkan luka. Yang ketiga, istighfar itu melapangkan jiwa. Dan yang keempat, istighfar itu meringankan urusan dunia. Maka daripada hati berprasangka, mulut tidak terjaga, perilaku kadang sering salah melangkah, maka Allah berikan guidance istighfar. Astagfirullahaladzim. Susah meyakinkan manusia. Teman-teman, percaya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka sama kita. Hidup ini nggak bisa semuanya baik-baik saja. Kalau hidup ini semuanya baik-baik saja, di mana pahala sabarnya? Hidup ini nggak bisa semuanya sempurna. Kalau semuanya sempurna,
nanti kita lupa bersyukur. Hidup ini gak bisa semua orang mencintai kita. Pasti akan ada fase-fase orang hadir melukai perasaan kita. Manusia memang begitu. Ada yang cinta, ada yang benci, ada yang datang, ada yang pergi. Kenapa? Allah tuh pengen agar saat semua terasa melukai, baliknya ke Allah. Maka mohon maaf, kalau udah disakiti oleh manusia, jangan sibuk dengan manusia lagi, kembali ke Allah. Kalau pernah terlena dengan dunia, jangan jatuh dengan dunia lagi, back to Allah, kembali ke Allah. Ingat dosa yang pernah kamu lakukan. Maka lisannya tidak pernah lepas dari kalimat Allah. Tangannya, tasbihnya, zikirnya, itulah yang menguatkannya. Astagfirullahaladzim. Coba angkat tangan kanan, simpan di dada sebelah kirinya. Ucapkan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil ingat luka apa yang begitu berat di hati kita. Astagfirullahaladzim. Ujian apa yang berat? Teman-teman sekalian, kadang Allah membuat hatimu terluka agar hatimu terbuka. Dan bagaimana cara Allah membuka hatimu? Istighfar. Kata Nabi, manusia itu saat dia berbuat dosa, saat dia terluka, Allah titipkan titik hitam di hatinya. Titik hitam itu Allah akan hapuskan. Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi kalau semuanya lagi terasa berat, istighfar. Yang sedang kecewa di rumah tangganya, istighfar. Yang sedang kecewa dengan orang tuanya, istighfar. Yang sedang merasa terluka sama masa lalunya, istighfar. Allah tidak mungkin mengantarkanmu sampai titik ini setelah kamu melewati banyak luka yang pernah kamu rasakan. Apakah Allah pergi meninggalkanmu? Tidak. Yang meninggalkanmu hanya manusia yang selama ini kamu cintai berlebihan. Maka nanti setelah istighfarnya kuat, baru yang kedua, isti'anah. Apa maksudnya? Minta tolonglah kepada Allah. Karena yang bisa menolongmu hanya siapa? Allah. Yang bisa menyembuhkan lukamu hanya siapa? Allah. Nyatanya berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, rasakan dan tidak aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek, lelah. Makin berharap, makin sakit. Makin berharap, makin terluka. Maka nanti, gimana caranya? Kalau Allah sudah menolong kita, istighfarnya dikuatin, deketin Allahnya. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya, sedekahnya, majlis ilmunya, sibuk dia.
mendekat ke Allah, sibuk nih. Maka nanti perhatikan, teman-teman hadir majelis, hadir menata hati. Saya nggak tahu ya, tapi mungkin teman-teman hadir di sini bukan semata-mata teman-teman mau hadir, tapi Allah yang meringankan teman-teman mau hadir di sini. Kok mudah ya langkahnya, kok lewat ya iklannya, kok dikasih tahu ya acaranya, entah dengan cara apa. Allah kayak ngasih tahu aja, sayang, datang deh acara ini, cobain deh. Nanti pelan-pelan, gimana cara Allah melembutkan hatimu? Satu, dikasih ketenangan. Masalahnya masih ada, tapi entah kenapa hatinya tenang aja. Dan tenang itu ciri orang beriman. Ingat ya, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Orang beriman bukan tidak diuji, mereka diuji, tapi mereka punya tenang. Maka mohon maaf kalau ada yang bertanya, kenapa ya? Aku sudah taat, tapi ujian makin berat. Kenapa ya? Aku udah hijrah, tapi kok masalah malah bertambah. Allah tidak menjanjikan hidupmu baik-baik saja. Tapi yang Allah janjikan, selama engkau bersamaku, semua akan lebih tenang terasa. Maka nanti apa? Doa. Coba angkat HP-nya, bagus kata-katanya nih. Lumayan, Ustaz hari Senin. Punya banyak status saya. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa memberhentikan air hujan, tapi setidaknya payung bisa menjaga tubuhmu agar tidak terkena air hujan. Begitulah doa. Doa yang kamu lantunkan tidak lantas membuat hidupmu tidak punya masalah, tapi setidaknya setiap doa yang kamu lantunkan, setiap sholat yang kamu dirikan, setiap bacaan Quran yang kamu hadirkan, setiap majelis ilmu yang kamu hadir di dalamnya akan membuat hatimu lebih tenang. Walaupun masalah silih berganti datang, maka jangan pernah menjauh dari Allah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat saat engkau mendekat kepada Allah. Siapa yang mendatangi Allah di masa lapangnya, maka Allah akan hadir di saat sempitnya. Siapa yang bersama Allah saat bahagia, maka Allah akan hadir saat dia terluka. Dah, segitu aja. Maka kalau udah tenang, nanti lapang, nanti muda, nanti bahagia. Sampai nanti istiqomah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kuatkan hatimu di jalan Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pada akhirnya kita hanya butuh pertolongan Allah. Karena berharap kepada manusia itu membuat terluka, tapi Allah membuatmu bahagia.
Jangan bersandar kepada manusia. Dia datang sebentar, semakin besar. Jangan berharap kepada manusia. Dia datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Ahilman, AA pernah disakiti oleh manusia? Jawabannya, pernah. Sejak kecil, saya tumbuh dengan hinaan dan cacian. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya. Kita orang miskin. Kita orang miskin. Orang gak punya. Saya pernah marah sama ibu saya. Mama, kenapa kita hidupnya sesusah ini? Ma, kenapa hidup kita seberat ini? Ayah saya wafat di usia saya masih kecil. Saya ngerasa luka itu semakin hadir di keluarga saya. Kakak saya banyak, tapi semuanya bermasalah. Bersandar kepada siapa? Sedangkan semuanya membuat luka. Ibu saya setelah ayah saya meninggal, beliau menjadi seorang single parent yang hebat. Jadi mohon maaf ya, kalau hari ini ada yang memilih dan takdirnya single parent. AA besar oleh seorang ibu yang single parent. Ibu saya bilang, Hilman, jangan berhenti belajar ya. Hilman harus sekolah. Saya bilang, dari mana ma biayanya? Kata ibu saya, mama yang cari. Setiap pagi ibu saya berangkat ke pasar. Pulang zuhur. Setelah zuhur, ibu saya keliling kampung jualan. Pulang maghrib, capek. Satu yang ibu saya bilang, biar kita gak dihina terus sama orang. Hanya ilmu yang bisa merubah semuanya. Satu ketika ibu saya belum ada uang untuk bayar SPP saya. Ibu saya menggandeng tangan saya, bilang sama saya, Iman, temenin mama yuk, minjem sama tetangga. Kami berangkat ke sana. Saya tuntun ibu saya. Ibu saya berkata dengan pelan, hari ini anak kami mau ujian. Bolehkah kami pinjam uang? Karena SPP anak kami belum dibayar 2 bulan. Saya tidak menyangka jawaban apa yang keluar. Tapi mulai saat itu saya berhenti berharap kepada manusia. Dia bilang, Bu, kalau miskin jangan mimpi anak bisa sekolah. Kalau nggak punya apa-apa jangan berharap banyak. Kalau udah miskin aja, kalau udah susah aja. Ibu saya memeluk badan saya, mengusap dada saya. Kata ibu saya, maafin ya, maafin Bapak. Ini masih ada gelang.
yang dikasih oleh almarhum ayah saya. Kata ibu saya, kita jual aja gelang ini ya, biar Hilman bisa sekolah, bisa bayar SPP. Setelah kejadian itu, ibu saya sakit stroke. Saya keluar dari rumah, saya tinggal di panti, di pesantren. Saya janji sama Allah, satu saat kalau Allah menakdirkan kebaikan untuk saya balas semua kebaikan ibu. Ibu saya itu kalau makan harus disuapin karena stroke. Saya kalau libur dari pesantren pulang ke rumah nyuapin ibu saya. Ibu saya kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya bilang, Iman, nanti Iman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu. Mama doain, aminin aja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman belajar pakai bahasa Inggris, sekolah ke luar negeri maksudnya. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana uangnya? Aminkan saja. Sekarang doa ibu saya semuanya jadi kenyataan. Setiap hari di televisi saya dapat kesempatan ke luar negeri. S1 sampai S3 kami semuanya beasiswa. Satu kata kuncinya, kata ibu saya, jangan pernah melupakan setiap luka, karena doanya orang terluka itu mustajab. Kata ibu saya, jangan sakit hati ketika orang menyakiti, karena mungkin Allah membalas rasa sakitmu dengan kebaikan dalam hidup. Hari ini saya pengen beliin gelang buat ibu saya, tapi sayangnya ibu saya telah kembali sama Allah. Ibu saya belum sempat nonton seri televisi. Ibu saya belum sempat tahu kalau anaknya sekolah di luar negeri. Tapi saya percaya hari ini tidak mungkin ada yang menatah hati kalau tidak ada luka di hati ibu saya. Jadi ini adalah cara saya mengabadikan hati ibu saya. Seorang single parent yang hebat, seorang ibu yang hebat. Banyak orang yang bertanya, Aa, siapa gurunya Aa menatah hati? Saya akan jawab, ibu saya. Ini suara ibu saya. Ini senyumnya ibu saya. Ketika saya menyampaikan materi ini, seakan-akan ibu saya sedang bercerita kepada saya. Maka teman-teman, jangan pernah merendahkan luka. Seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum diberatkan. Kadang dalam hidup manusia harus ditempatkan, dibentur, dibentuk, dibanting terpelanting. Maka tolong catat kalimat terakhir ini. Jangan hancur lebur karena manusia. Jangan terpatah terluka karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh bersama Allah. Ini doa ketika saya sedang ada di panti asuhan, sedang di pesantren. Apa doa yang sering saya baca? Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku, sembuhkan lukaku untuk menerima semua takdirmu. Kita semua sedang berjalan pelan-pelan. Mungkin lukanya belum hilang, tapi setidaknya kita belajar sembah dan sembuh dari semua luka yang pernah dihadirkan. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir sore ini. Sekarang kita gantian, boleh? Tadi AA yang sudah bercerita, sudah tausiah, sekarang
Siapa di antara kita yang mau cerita? Silakan ibu. Ibu ini dari siang ikut terus beliau dan ngacung terus, dan belum saya tunjuk. Daripada saya pulang dari Lombok ada bermasalah, saya tunjuk beliau. Silakan. Rasanya beliau ingin bercerita, entah apa ceritanya, coba. Boleh ibu yang ini? Yang ungu ya, boleh. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dikasih kesempatan. Saya dari tadi pagi, dari tadi siang ikut karena saya sedang berusaha menerima takdir. Saya seorang single parent dan saya sampai saat ini belum pernah berjumpa dengan orang tua kandung saya. Saya dari usia 2 tahun diadopsi oleh orang tua yang alhamdulillah baik. Hanya sayangnya nasib saya dalam pernikahan kurang baik. Kemudian setelah saya bercerai, di situ baru dibuka oleh orang tua saya, adopsi saya, bahwa saya adalah anak adopsi, bukan anak kandung beliau. Ini rasanya seperti jatuh timpa tangga. Kemudian saya berusaha mencari Ustadz, orang tua kandung saya. Beliau 3 bersaudara, merantau di Jogja, sekolah dan kuliah bertiga. Beliau dari Riau Daratan, yang sampai sekarang saya belum punya kesempatan untuk mencari. Insya Allah tahun depan ada rezeki. Saya berusaha mencari, entah beliau hidup atau sudah tiada. Saya tidak menuntut apapun, saya hanya ingin berjumpa. Dan saat ini saya berdiri di sini, saya minta bantu doa semua yang hadir. Semoga saya diberi kesempatan di usia saya yang sudah 52 tahun untuk berjumpa dengan orang tua saya. Saya tidak menuntut apapun, saya hanya ingin berjumpa. Itu saja. Alhamdulillah. Itu saja. Alhamdulillah. Saya sudah umroh dan di depan Ka'bah saya juga berdoa di Raudhah. Saya berdoa Allah ridho memberi saya kesempatan untuk berjumpa beliau atau tahu paling tidak makam beliau. Baik. Seperti itu. Alhamdulillah saya punya teman-teman yang baik, Ustaz. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang luar. Apa yang ingin Bunda tanyakan? Ada yang bingung atau ada yang gelisahkan hati Bunda? Ya, saya setiap malam selalu gelisah. Tapi saya selalu berusaha untuk sholat malam, mohon petunjuk dari Allah. Saya sudah mencari ke sekolah beliau, ke kampus beliau di Jogja. Begitu juga dengan bapak kandung saya. Karena baru dibuka setelah saya bercerai 17 tahun yang lalu. Dan 17 tahun itu saya berusaha mencari. Karena data-data itu sudah terlalu lama jadi sulit. Ya. Saya mohon Ustaz doanya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk beliau yang sudah menyampaikan isi hati, dan kita doakan tentu Bunda. Semoga usaha Bunda, doa Bunda, ikhtiar Bunda untuk bisa bertemu dengan orang tua kandung Bunda, insya Allah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau Bunda tanyakan sama AA atau cukup doa saja? Ada
adakah amalan yang harus saya lakukan? Baik. Seperti itu, mohon petunjuk dan arahannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda mungkin izin ya, Bunda bisa coba dibaca. Ini untuk semua ya. Untuk kita yang sedang berada dalam kondisi yang sempit, gelap, rasanya jalannya berat untuk kita lalui. Coba dibaca doa ini. Surat Al-Kahfi ayat 10. Yang lagi sempit rezekinya, yang lagi sempit jodohnya, yang lagi sempit menemukan jalan keluar terbaik, coba dibaca surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 10. Sekali teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakanlah dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah setiap urusan kami dalam petunjukmu. Amin. Dibaca setiap hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat. Jadi antara duha sampai zuhur di hari Jumat. Ini doanya Ashabul Kahfi saat mereka sedang berada dalam gua, yang kemudian Allah tunjukkan jalan keluarnya sampai menemukan titik kembali dalam hidupnya. Semoga jadi oleh-oleh AA buat Bunda, dan Bunda juga tetap semangat. Bukan salah Bunda tidak bertemu dengan orang tua, hanya mungkin ini takdir. Yang takdir ini mohon izin tidak Bunda rencanakan. Tapi kalaupun ada yang keliru, mungkin ada di orang tua kandungnya. Tapi kita juga tidak bisa menjudge. Kita tidak tahu alasan orang tua kandung Bunda apa harus menitipkan Bunda pada seseorang. Tapi hari ini Bunda cintai, hormati orang tua asuh Bunda, karena menghormati mereka juga sama dengan menghormati orang tua kandung. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah bertanya hari ini. Baik, silakan ada lagi yang mau cerita. Boleh laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu. Kira-kira siapa ya yang kelihatan agak berat masalahnya? Boleh yang agak-agak tengah, yang hitam? Ya, iya boleh, silakan. Coba kita dengerin. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustadz, nama saya Adis. Sekarang saya 25 tahun. Alhamdulillah udah bekerja juga kuliah di Lombok sini. Sebelum ke pertanyaan, izinkan saya bercerita dulu, Ustadz. Alhamdulillah, saya tuh dari kecil punya 2 ibu dan 2 bapak. Saya disclaimer dulu, insya Allah saya bersyukur untuk tiap-tiap apapun yang Allah titipkan ke saya, terutama orang tua saya yang mungkin lebih banyak dari yang lain. Kemudian saat saya tumbuh dewasa, ada perbedaan dari keluarga besar saya, Ustaz. Di situ dari keluarga saya yang satu akan memberikan, mungkin bisa dibilang sebuah perkataan bahkan perlakuan yang kurang mengenakan ke saya ketika saya bersama keluarga saya yang satunya, dan sebaliknya ketika saya bersama yang kedua, yang ke satu seperti itu. Tapi saya yakin, saya iman kepada Allah, pasti setiap ujian tuh ada hikmahnya. Apa perkataan yang bikin Mas Adis sangat terluka? Kurang pantas disebutkan di sini, Ustaz. Kasar? Sangat. Enggak perlakuan, tapi insya Allah itu bukan masalah utama.
saya yakin pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian pada akhirnya saya mencoba bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Namun in the end, lama-lama sesak Ustaz. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, saya keluar dari rumah. Jadi saya memutuskan untuk pergi dari Surabaya ke Lombok sini Ustaz. Tapi saya tetap berkomunikasi dengan mereka, dan insya Allah tiap lebaran juga saya menemui masing-masing kedua orang tua saya. Yang ingin saya tanyakan adalah Ustaz, apakah yang saya lakukan sekarang itu sudah cukup bijak? Dan ketika saya menangis akan masalah itu, atau mungkin tidak kuat karena perlakuan dari semuanya, apakah air mata saya itu air mata yang tulus atau hanya lelah dengan dunia Ustaz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Mas Adis, boleh tanya lagi ya? Silakan Ustaz. Sekarang hubungan dengan keduanya seperti apa? Baik atau seperti apa? Alhamdulillah baik, cuman nggak apa ya dibuka di sini ya. Saya kadang harus bersembunyi ketika harus menemui keluarga saya satunya, dan sebaliknya. Setidaknya tidak ada perkataan yang menyakiti saya seperti itu. Oke, baik. Izin, kalau ada kesempatan, apa yang ingin Mas Adis sampaikan untuk kedua orang tua Mas Adis? Yang pasti untuk ibu-ibu saya sebelum ke bapak ya Ustaz. Bu, saya minta maaf. Saya paham saya anak ibu. Tapi saya juga banyak kekurangan. Saya cuma satu. Saya tidak bisa berada di masing-masing kalian di saat yang bersamaan. Maafkan tiap kekurangan saya. Dan tolong berikan kemudahan bagi saya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Baik, Mas Adis mau peluk Ahilman ke depan nggak? Kenapa nggak kita? Itulah menata hati. Laki-laki tidak bercerita, tapi menangis di pelukan Ustadz Hilman. Itu quotes untuk hari ini. Mas Adis, terima kasih inspirasinya hari ini. Kadang hati ini pelajaran dulu ya. Memang tidak mudah ada dua hati di satu hati ini. Maka nanti adil itu bukan sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang kita selalu memahami adil itu harus sama, kesini harus sama, kesini harus sama. Padahal rasa itu
tidak bisa sama. Yang namanya rasa itu pasti berbeda. Ada kecenderungan rasa pada satu hal dan ada kecenderungan rasa pada satu hal yang lain. Jadi pertama Mas Adis pahami tentang makna adil. Dua-duanya adalah orang tuamu, tapi pasti di hatimu ada kecenderungan pada satu orang tuamu. Dan itu gak salah. Karena rasa yang menggerakkan siapa? Allah. Sama kayak cinta dengan sayang, sama atau beda? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Coba teman-teman pilih mana? Pilih dikasih apa pilih disayang? Sayang. Ulangi ya, dikasih apa disayang? Dua-duanya. Tapi kalau boleh milih, AA lebih milih disayang. Kenapa? Karena yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Dan kalau tidak dikasih, pasti karena sayang. Jelas? So pada poin di situ, Mas Adis, rasa tidak bisa kita tentukan karena Allah yang berikan. Wajar ada kecenderungan pada satu keluarga, wajar, itu manusiawi. Tapi nanti yang kedua, Mas Adis bertanya, AA boleh nggak aku menjauh, bersembunyi dari keadaan ini untuk mendamaikan hati? Jawabannya boleh. Menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi. Menjaga jarak itu menyembuhkan hati agar tidak terluka berkali-kali. Maka dalam hidup kadang kita harus menjauh dari sesuatu yang bikin sakit. Makanya teman-teman, izin ya, sakit itu kita yang mengundangnya. So, jangan pernah mengundang hatimu dengan rasa sakit. Contoh, kita disakiti sama orang, boleh nggak ngeblok sosial medianya? Kata siapa? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Kita ngeblok sosmednya bukan karena benci, tapi kadang hati butuh sembuh. Betul nggak? Kalau dengan bersamanya, kalau dengan melihat postingannya makin jengkel, ya sudah. Sama, kadang ruang di hatimu, mohon maaf, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan kalau di hatimu masih menyimpan orang yang terus menyakiti dirimu. Lepasin, kosongin, biar nanti Allah isi dengan hati-hati lain yang bisa menguatkanmu. Tapi konteks Mas Adis kan orang tua, nggak bisa semudah itu. Maka nanti Mas Adis pelan-pelan. Gimana caranya? Catat ini. Balas dendam terbaik bukan membalasnya, tapi balas dendam terbaik tunjukkan versi terbaikmu, bahwa saat kamu pergi menjauh, kamu menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mas Adis hijrah dari Surabaya ke Lombok 25 tahun, sok dikuatin, jadi orang, jadi seseorang, pulang, bismillah, karpet merah disiapin. Betul? Maka jangan sibuk membuktikan apapun, kecuali sibuklah menjadi besar, tumbuh dengan kebaikan, sampai orang yang pernah merendahkanmu menjadi terpesona dengan segala kebaikan diri. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas Adis salam, doa dari AA, kuat insya Allah. Lanjut, kita pindah ke mana? Boleh yang depan dulu ya, silakan. Iya, silakan. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Kalau yang lain cerita tentang diri sendiri, hari ini saya bukan cerita tentang saya, tapi tentang orang terdekat saya. Ustaz. Yang membuat saya ini cerita tentang saudara kandung saya. Yang kisah hidupnya itu benar-benar berdampak sama saya, Ustaz. Jadi kakak saya itu dulunya punya suami, Ustaz. Kebetulan Ustaz saya belum menikah. Iya, saya juga tidak bertanya itu. Saya sedang fokus dengan kakaknya. Saya hanya menatap aja sedikit. Enggak, jangan, karena emang kekuatan ahilman di matanya katanya. Jadi kamu jangan anggap aku aku nggak ada maksud apa-apa, nggak ada. Cuma ingin menjiwai aja. Saya juga tidak bertanya dan tidak ada maksud juga untuk bertanya. Maaf Ustaz, salah ngomong. Iya. Terus ini mau sedih atau mau ketawa nih? Mau ketawa boleh? Oke, jadi sedih deh. Jadi Ustaz, mungkin ini bakal ada yang relate mungkin sama teman-teman yang ada di sini juga. Jadi kakak saya itu mantan suaminya itu, ini dari POV keluarga saya ya Ustadz. Jadi mantan suami kakak saya itu salah. Terdistract ya gara-gara. Mungkin saya langsung ke pertanyaan aja Boleh, Ustadz ya. boleh. Jadi saya menyiapkan 5 pertanyaan Ustadz. Nanti kalau Ustadz mau jawab satu nggak apa-apa Ustadz, yang penting saya udah bertanya ya. Oke, ada satu yang mau saya tanya. Nanti aja di belakang. Ya, apa pertanyaan? Agak grogi jadinya gara-gara disuruh. Oke. Jadi ini mengenai yang kakak saya itu pertanyaannya, kenapa mungkin ini Ayo, jangan bikin bingung nih. maaf Ustaz. Apakah Gak ada ilmunya, Saya pernah dengar Ustaz, pernah dengar? kalau dalam agama Islam itu suami diperbolehkan menikah tanpa sepengetahuan istrinya. Menikah lagi. Oke. Tanpa sepengetahuan istrinya Ustaz. Oke. Saya dan kakak saya ini sebenarnya sering nggak akur Ustaz. Bukan nggak akur yang gimana, tapi nggak akur yang lucu gitu Ustaz. Tapi setiap malam itu setelah kejadian dalam hidupnya, saya tuh nangisin dia Ustaz. Ini ceritanya orang katanya. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah benar Iya itu di dalam? pertama Ustaz. Jadi teteh itu ada masalah apa? Pokoknya tetehnya malah jadi yang agak bingung nih. Juga bingung ini jawabannya. Apakah benar seorang suami jika mau menikah lagi tidak harus memberitahu istrinya, begitu? Iya Ustaz. Ini kan dari POV saya belum menikah Ustaz. Jadi Oke. saya kebingungan kok bisa gitu Ustaz. Oke. Karena saya merasakan luka yang kakak saya rasain Iya. itu Ustaz. Dan itu terjadi seperti itu. Saya aja ngerasa sakit banget Ustaz. Kakak saya digituin, apalagi kakak saya yang udah punya 3 anak Ustaz. Adik ketawa sekarang nangis ya. Dan dia itu Oh Gemini tidak nih. dinafkahi Ustaz.
Oke, tepuk tangan untuk beliau sudah mewakili perasaan kakaknya. Boleh ayah jawab? Atau ada lagi? Aduh Ustaz. Yang lain dulu boleh nggak? Biar yang lain kebagian semua. Satu lagi deh Ustaz. Ini juga relate sama yang lain. Iya. Boleh satu lagi silakan. Iya Ustaz. Langsung. Kita kan yang belum menikah ini pasti sering kebingungan Ustaz. Bagaimana cara membedakan kita diuji itu apakah ini ujian atau petunjuk Ustaz? Oke. Itu aja, terima kasih Ustaz Hilman, terima kasih semuanya sudah sabar menunggu saya bertanya. Baik, tepuk tangan untuk beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama agak sensitif dijawab di sini, tapi nanti aja saya jawab lewat DM saja. Pertanyaan kedua juga sangat sensitif, jadi saya jawab setelah acara ini saja. Jadi dua pertanyaan itu izinkan saya tidak menjawab secara publik karena cukup sensitif, apalagi tentang urusan poligami. Saya termasuk orang yang menjawabnya di area yang private saja untuk bab poligami. Kok tegang begini? Baik, izin ya Kak, nanti kita setelah ini jawab. Lanjut, siapa yang lagi mau bercerita? Boleh yang hijau ini, hijau. Iya. Iya, saya. Saya, iya. Ini mama semua. Jadi masih Ustaz bingung. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Sudiani. Saya seorang mualaf, Pak Ustadz. Masya Allah. Untuk nama muslim saya Balkis Flo Al-Kiari. Jadi saya tetap dipanggil Ari, Pak Ustadz. Hai Ari. Jadi Pak Ustadz, saya mau cerita tentang luka saya yang sampai saat ini masih belum bisa saya sembuhkan, Pak Ustadz. Saya menikah dengan mantan suami saya dan ikut memeluk agamanya Islam, yang dari awal saya mohon maaf saya adalah Hindu. Selama 5 tahun saya menikah, Pak Ustadz, saya selalu mendapatkan perlakuan yang buruk. Seringkali saya diselingkuhi. Seringkali saya diperlakukan yang bisa disebut dengan KDRT, Pak Ustadz. Seringkali cacian, hinaan yang dia lontarkan kepada saya, anak saya, bahkan anak kandungnya sendiri, bahkan orang tua saya yang non-muslim, Pak Ustadz. Terakhir kejadian di tanggal 26 Oktober 2024, Pak Ustadz, adalah hari di mana saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Saya diperlakukan atau di KDRT yang bisa dibilang jika saya tidak hentikan itu mungkin hanya tinggal nama yang tertinggal. Banyak perlakuan buruk, Pak Ustadz, yang saya dilakukan. Bahkan dicekik sampai tidak sentuh dengan lantai, Pak Ustadz. Bahkan saya pun bekerja membantu dapur. Saya sebagai sales, bahkan sampai bisa dibilang melebihi dari hal yang kewajiban yang harus dilakukan. Di tanggal 26 Oktober 2024 saya mengambil keputusan terbesar. Saya menceraikan atau menggugat cerai mantan suami saya. Bukan hanya itu, Pak Ustadz. Atas 5 tahun kami bersama, perilaku sikap, diselingkuhi, KDRT, kekerasan,
dan banyak lainnya. Saya juga melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke Polres. Udah di penjara dia? Dia udah menjalani hukumannya, kami sudah bercerai. Dia menjalani hukuman sekitar 1,3 tahun penjara. Alhamdulillah. Kurang. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, jujur, sampai saat ini saya sakit. Saya mengorbankan keyakinan saya yang dari lahir untuk laki-laki yang hanya ingin memanfaatkan saya untuk mendapatkan semua harta dari jerih payah saya sendiri. Besar lelaki. Setiap saya melihat orang tua saya, Pak Ustadz, saya gak bisa, Pak Ustadz, selalu nangis. Dan lebih hebatnya lagi, walaupun kami sudah bercerai, kedua orang tua saya masih membukakan pintu sebesar-besarnya ke rumahnya, Pak Ustadz. Saat ini saya tinggal bersama orang tua saya atau mbah saya yang non-muslim. Dan di sana, di perkarangan rumah, hanya saya dan anak saya saja yang Islam. Cuma Pak Ustadz, setiap malam hari saya insomnia, tidak bisa tidur. Dan setiap saya mengingat kejadian KDRT yang terakhir kali, Pak Ustadz, badan saya begitu terhebat, Pak Ustadz. Kenapa saya orangnya? Kenapa saya yang diperlakukan seperti itu setelah saya memberikan semuanya, Pak Ustadz? Dibilang ikhlas, saya ikhlas menjalani semuanya. Tapi Pak Ustadz, setiap ada pertanyaan dari anak saya yang melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, Pak Ustadz, Ma, besok kalau Atta besar, Atta yang akan balas sakit Mama, akan pukul Bapak. Sakit, Pak Ustadz. Mungkin dari tamu yang ada di sini, mungkin ada yang dari wilayah Ampel yang mungkin kenal saya. Bahkan sakit banget, Pak Ustadz. Dan saya benar-benar nggak bisa melupakan hal tersebut sampai saat ini, Pak Ustadz. Setiap saya tutup mata, selalu terbayang kejadian tersebut, Pak Ustadz. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Mbak, terima kasih sudah memberi cerita yang luar biasa, hebat, kuat. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk menyemangati beliau. Izin Ahilman menguatkan Mbak dengan beberapa penyampaian. Boleh? Baik. Ada 3 poin yang ingin Ahilman sampaikan. 1, Mbak, terima kasih ya sudah mau bertahan sejauh ini. AA, Niti, semoga hidayah masih Mbak peluk terus. Hidayah Islam yang Allah titipkan sama Mbak, jaga baik-baik. Mohon maaf kalau kemarin Mbak dilukai oleh suami. Sesungguhnya perilaku suami tidak mencerminkan seorang Islam yang baik. Karena Islam itu secara makna artinya damai, selamat. Maka disebutkan kata Nabi, siapakah orang Islam yang paling baik? Seseorang yang pandai menyelamatkan dengan lisan dan tangannya. Maka mohon maaf, perilaku beliau kemarin, nauzubillah, itu adalah oknum. Dan Mbak jangan menyimpulkan kalau orang Islam seperti itu. Karena orang Islam yang baik harusnya tidak seperti itu.
Bahkan disebutkan kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka ini pelajaran, para suami belajar ya menjadi suami yang baik. Kok agak tertekan gitu wajahnya? Karena baiknya seorang suami akan mengantarkan kebaikan untuk seorang istri. Tepuk tangan untuk beliau. Poin yang kedua, Mbak, tidaklah Allah menguji seseorang kecuali Allah tahu pundak dan tubuh orang itu kuat untuk menerimanya. Kalau Mbak bertanya, Ustadz, kenapa harus saya yang diuji dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu Mbak sekuat itu. Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak kuat. Kenapa Mbak kuat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Mbak harus yakin Allah tidak mungkin menyiapkan luka pada satu bagian kecuali setelah ini ada kebahagiaan yang sedang Allah pahat dan Allah ukir untuk diberikan kepada Mbak. Mungkin Mbak disakiti oleh suami, tapi percayalah, boleh jadi nanti anak Mbak itu yang bisa mengangkat derajat Mbak dengan segala kebaikan. Maka pesan AA, Mbak mungkin gagal jadi istri, mungkin rumah tangga kemarin berakhir, tapi ingat, Mbak jangan gagal jadi ibu. Mbak jangan khawatir. Allah buatan sare, Allah gak tidur. Allah tahu, Allah lihat, dan Allah pasti di balik takdir yang pernah membuatmu menangis, maka Allah akan siapkan takdir yang membuatmu tersenyum manis. Terakhir, aku kasih doa, mau? Ada satu doa yang Nabi ajarkan agar kita bisa mendapatkan pengganti dari luka yang pernah kita rasakan. Dia sudah mendapatkan hukuman, Mbak sudah berjalan lagi sekarang, dan ke depan tatap kebaikan. Boleh dibaca doanya sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah semua yang menyakitiku dengan ganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Mbak titip peluk sayang buat anak-anak di rumah. Mbak kuat, dan kalau bisa terus sibukkan dengan majelis ilmu. Perempuan harus sibuk dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Betul? Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki gak sibuk dengan ilmu, laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Maka dua-duanya harus dikuatkan dengan ilmu. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Mbak yang luar biasa hari ini. Silakan duduk, boleh. Teman-teman saya, tentu tidak bisa mendengarkan semua cerita, tapi ada yang bisa mendengarkan cerita kita. Siapa dia? Allah. Sekarang kita masuk di sesi journaling. Silakan dibuka buku kecil penata hati. Kita akan sama-sama nulis sama-sama, namanya journaling, menyembuhkan luka dengan tulisan. Silakan buka buku kecil penata hati. Kita akan sama-sama rilis dan tulis. Silakan buka lembaran pertama. Buka lembaran kertas kosong, silakan yang pertama, silakan tulis. AA kasih waktu, silakan tulis
luka apa yang pernah ada dalam hidup kita yang sampai saat ini rasanya belum bisa kita sembuhkan. Pelan-pelan, jangan nyontek karena masing-masing lukanya berbeda. Silakan tulis luka apa yang pernah ada yang belum bisa kita sembuhkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tulis luka yang mana, luka apa. Luka apa, luka yang mana yang belum bisa kita sembuhkan. Silakan tulis pelan-pelan. Baik, yang sudah buka lembaran yang kedua. Di lembaran yang kedua, AA minta silakan tulis apa doa yang ingin kita mintakan kepada Allah setelah acara ini. Silakan tulis apa yang mau kita minta sama Allah setelah acara ini. Baik, yang sudah, kita buka lembaran yang ketiga. Terakhir, silakan tulis pesan apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang kita cintai jika kita harus pergi meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu jika masih ada luka di hati. Tulis pesan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang yang kita cintai jika kemudian kita harus pergi meninggalkan dunia ini. Yang sudah selesai silakan dibaca pelan-pelan dari lembaran yang pertama. Luka apa yang belum disembuhkan, silakan dibaca. Kemudian yang kedua, doa apa yang kita minta sama Allah setelah acara ini. Dan yang ketiga, pesan apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang kita cintai jika kita harus pergi meninggalkan dunia. Baik, nanti tulisan itu kita akan baca sama-sama saat berdoa. Dan ini adalah sesi yang sangat kita tunggu-tunggu. Tidaklah diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa kecuali Allah kabulkan doanya. Sebelum kita doa, ada yang mau disampaikan? Boleh apa boleh? Yang pertama, mau ngajak jalan-jalan orang Lombok, mau ikut apa enggak? Alhamdulillah kemarin kita baru selesai program menata hati di Tanah Suci, umroh menata hati di Tanah Suci. Teman-teman, kita akan segera membuka untuk menata hati di Tanah Suci periode yang kedua. Yang mau ikut, boleh silahkan, boleh di-scan barcode-nya masuk di grup
waiting listnya. Semoga kita semua dimudahkan rezekinya. Insya Allah semuanya bisa umroh menata hati di tanah suci. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, mau ngasih oleh-oleh, mau atau tidak? Ada 2 buku menata hati yang sudah terbit. Yang pertama ada judulnya Belajar Menerima Takdir. Teman-teman yang lagi ngerasa kecewa, ada di fase membenci takdir Allah, ada bukunya Ahilman. Di dalamnya juga ada doa-doa agar kita bisa lebih tenang menghadapi kehidupan. Dan yang kedua, ini bukunya bestseller, sudah kurang lebih 100.000 dimiliki oleh banyak orang. Judulnya Saat Hidup Terasa Berat. Ini buku isinya adalah jawaban AA dari semua curhatan orang-orang tentang keluarganya, rumah tangganya, pasangannya yang lagi berat apapun ekonominya, keluarganya, rumah tangganya. Di sini ada doa-doa dan amalan-amalan yang akan membuat hidup terasa ringan. Dua-duanya dapat bonus. Bonusnya fotonya Ahilman karena covernya foto AA. Jadi kalau lagi galau lihat buku ini saja, insya Allah selesai. Di luar ada bukunya gratis. Silahkan, tinggal diganti uang cetaknya aja. Dan insya Allah ini jadi kado terindah dari AA untuk semua. Boleh? Semoga masih ada bukunya dan nanti semuanya pulang bawa bukunya menata hati. Insya Allah. Terakhir kita akan doa sama-sama. Tapi sebelum doa, kata Nabi, ada satu amalan yang membuat doa lebih cepat dikabulkan. Apa amalannya? Infak sedekah. AA dan menata hati, terima kasih. Di belakang kami ada banyak anak-anak langit, anak-anak yatim. Sejak kecil AA anak yatim, dan sekarang kami ingin tumbuh besar bersama mereka dan ingin ada pahala untuk orang Lombok jika berkenan. Izin kita saksikan tayangan berikut ini. Pernah berpikir nggak kalau sedikit dari kita bisa jadi kehidupan buat mereka? Alhamdulillah, rumah menata hati akhirnya berdiri nyata. Terima kasih atas kebaikan semuanya. Rumah ini bukan hanya sekedar tembok dan atap semata, tapi rumah untuk menumbuhkan banyak keberkahan. Di sini ada adik-adik yatim yang sudah lama kami temani untuk berteduh dan bertumbuh. Mereka belajar dan menyiapkan diri menjadi penerus dakwah menata hati bersama Ustadz Hilman Fauzi. Mereka lah generasi yang insya Allah akan jadi pelita dan cahaya yang mengantarkan risalah kebaikan, yang kelak berdiri di barisan depan untuk menyebarkan ilmu dan cahaya hikmah yang penuh kelembutan. Tapi mimpi mereka gak bisa berjalan sendiri. Mereka membutuhkan tangan-tangan baik yang ikut menopang meski dari jauh. Mungkin bagi kita jumlah itu kecil, tapi bagi mereka itu bisa jadi awal dari masa depan. Yuk titipkan pahalamu di jalan kebaikan ini. Insya Allah kita akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Seragamnya, tasnya, sepatunya, buku-bukunya, insya Allah akan jadi pahala nyata yang kelak akan mengantarkan kita ke surga. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan rahmat kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, silahkan di belakang buku yang kecil tadi ada kode krisnya juga. Di layar AA juga ada, boleh di scan, boleh diambil, silahkan. Niatkan infak terbaik yang berinfak. Semoga Allah hapuskan dosanya, Allah kabulkan doa, dan Allah ganti semuanya dengan ganti yang terbaik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa sama-sama, silakan.
Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Doa di penghujung majelis sebelum kita sholat maghrib, insya Allah doa yang sangat mustajab. Kita mulai dengan istighfar sama-sama. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata, lembutkan hati, lapangkan hati kita. Sesiapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah ampunkan dosanya, lapangkan jiwanya, dan Allah bahagiakan hidupnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih keras. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya. Lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Astaghfirullah Rabbal minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Kau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Kau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Kau izinkan kami hadir di tempat ini. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya luka di hati kami. Teman-teman, sebut luka yang mana yang membuat hatimu rapuh. Ya Allah, luka yang mana yang membuatmu sesakit itu? Bilang sama Allah. Ya Allah, sakit. Ya Allah, jika luka itu Engkau hadirkan disebabkan karena dosa-dosa kami, sore ini kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Mungkin ada dosa di hati kita, wabil khusus dosa kita kepada orang tua kita. Mungkin dosa kita kepada ayah ibu kita. Istighfar. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama ibu, mama, hadirkan wajah ibu. Sikap apa yang pernah membuat ibu kita tersakiti oleh sikap kita? Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, minta ampun.
Ya Allah, maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Teman-teman, silakan sekarang kita berdoa sesuai dengan isi hatinya masing-masing. Yang sedang diuji, bilang sama Allah, bilang, ayo bilang ujian yang mana, ujian yang mana di rumah tangga, di keluarga, bilang, ya Allah, Engkau tahu ya Allah. Yang punya masalah seberat apa, bilang, ya Allah. Yang masih ada luka di hati, sampaikan ya Allah. Hamba-Mu terluka ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi? Ya Allah, kami pernah berharap kepada manusia, justru kami disakiti oleh manusia. Peluk tubuhnya masing-masing, usapkan tubuhnya, ya Allah. Sembuhkan hati kami ya Allah. Lepaskan semua luka di hati kami. Ya Allah, kembalikan lagi hati kami yang kembalikan lagi hati kami seperti sedia kala. Ya Allah, lepaskan semua luka di hati kami. Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Lembutkan hati kami, sehatkan badan kami. Ya Allah, bimbing kami lebih baik ya Allah. Dekatkan kami dengan yang baik-baik, jauhkan kami dari yang buruk ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami, tenangkan hati kami. Seperti ini ya Allah, Engkau jumpakan kami di Lombok seperti ini, jumpakan lagi kami nanti di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan semua doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan bersalaman di kiri dan kanan. Berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir batin. Saling menguatkan, saling memaafkan, saling mendoakan. Jazakallah guru kita semua, Ustaz Hilman Fauzi. Terima kasih banyak atas semua materinya, atas semua yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi penguat untuk kita semua. Amin, 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 amin. Baik, ayah bunda semuanya, mohon izin sebelum kita meninggalkan forum ini, izin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh lighting kita nyalakan semuanya. Boleh yang di belakang kita buka flashlightnya. Kemudian lightingnya dinyalakan. Yang teman-teman yang di belakang, ayah bunda di belakang, kita nyalakan flashlightnya. Masya Allah. Izin kita foto bersama terlebih dahulu. Lihat kamera ke depan semuanya. 1, 2, 3. Boleh hitungan ketiga kita bilang Lombok ya. 1, 2, 3. Lombok. Satu lagi boleh kita bikin video. Kalau Haikal bilang menata hati Lombok, jawabnya tenangkan hatimu.
Yuk. Yuk. Terima kasih banyak. Kita doa bersama, semoga kita masih boleh main kelompok, masih boleh. Amin, amin. Semoga tahun depan kita bisa